Oke, kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat malam semuanya. Bonsoir. Merci de votre participation. Terima kasih atas partisipasinya di sini. Kita kembali lagi dalam acara Suaguru, kelas setiap berapa 2 kali sebulan itu. 2 kali sebulan. Namanya DTS, Deep Talk Skoy. Di mana bisa dibilang tagline-nya adalah kapan lagi kaula muda membahas yang berat-berat gitu. Jadi ini adalah forum di mana anak-anak muda membahas tentang yang mendalam gitu. Yang sebenarnya tidak terlalu asing, kian hari kian dekat sebenarnya kita ini. Akuilah anak-anak muda yang nonton. Kita kian hari kian membahas tentang ya hal-hal yang mendalam itu, meskipun sebenarnya lebih membahasnya di tongkrongan atau di bersama bestie gitu ya. Tapi sekarang kita membahasnya dengan membuatnya komunitas gitu. Forum DTS Deep Talk Skuy. Seperti biasa, aku ditemani oleh teman-temanku untuk nge-host. Ajra, gimana Ajra? Gimana kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, dan tentu saja kita tidak sendirian, atau jelas di sini rame sebenarnya, entah di mana, tapi ya bersemayam kita semua berada di mana sebenarnya ini rame. Kita kedatangan 2 pembicara. Itu yang pertama Abu Marlo. Siapa yang tidak tahu beliau? Gimana Kang Abu? Apa kabar Rif? Apa kabar Mas Ajra, juga teman-teman semua? Sehat-sehat ya. Terima kasih udah berkumpul malam hari ini di sini, dan mudah-mudahan acara malam hari ini skuy gitu ya, seru. Skuy, santuy juga gitu. Anggaplah ini tadi bolehlah nyebat atau ngopi gitu ya. Kayak ini nongkrong aja memang. Ya, bisa dilihat ada dialog positif tuh di belakang tuh. Kang Abu ini bisa memperoleh rekor muri luar biasa. Dari pesulap terus karirnya disulap jadi itu ya. Kang Abu jadi host dialog positif gitu. Oke, lalu setelah Kang Abu ada juga Bang Jaga. Bang Jaga adalah musisi yang menurutku hebat sekali, dan bagi yang belum tahu, dia adalah anaknya almarhum Om Beben Jazz. Gitu. Aku sebagai anak Suaguru atau yang sering mengikuti Suaguru tahu bahwa Om Beben Jazz itu adalah guru kita juga. Makanya namanya Suaguru, jadi bersua bertemu dengan guru, dan salah satu gurunya adalah Beben gitu. Dan Bang Jaga ini adalah anaknya. Kita sapa dulu. Bagaimana Bang Jaga? Kabar halo baik ya? Semuanya, Suaguru Ya. semua, salam kenal. Aduh, sorry. Kenapa? Sorry. Aku ini ada kesalahan teknis. Jra, lanjutin Jra. Iya. Ya, baik. Sebelumnya salam kenal Kang Abu. Aku belum pernah ketemu sama Kang Abu kan, bertemu langsung ya. Tapi sering dengar ayah nih sering nyebut nih sama Kang Abu Marlo, sama Mas Jaga juga. Kita juga belum pernah ketemu nih. Ini kita harus ngejam bareng nanti someday, one day ya. Apalagi Mas Abu juga nih, wah, amazing. Ya, dan Bang Jaga ini salah satu, kalau ngetik MSI ya, Music School of Indonesia, ada tuh di Google tuh mukanya dia. ya Bang Jaga. Jadi guru pianis terbaik juga lah bisa dibilang. Mungkin nanti di akhir bisa sumbang lagu. Wah, lagi nggak ada piano. Nggak ada piano ya? Nggak ada. Gitar gitu nggak ada juga. Udah terisolasi di sini. Wah, oke. Jadi udah benar-benar siap banget. Oke. Kalau begitu kita langsung membahas ya, langsung memulai ya. Nah, ini sesuai namanya Deep Talk Skoy, forumnya Deep Talk Skoy, di mana harapannya adalah kita sebagai anak-anak muda generasi Z, terutama dan generasi milenial, tapi juga ya berbagai generasi sebenarnya inklusif. Ini mau membincangkan ya deep talk
itu. Karena kalau dilihat ya sekarang anak-anak muda itu kekurangan apa yang kalau aku sini menggunakan istilahnya, aduh lupa namanya, Frederick Jameson, seorang filsuf, dia menggunakan istilah cognitive mapping, itu pemetaan kognitif. Jadi di dalam bukunya The Postmodern Capitalism gitu. Sekarang eranya postmodern capitalism yang digitalisasi, teknologi semakin berkembang, kekurangan kemampuan untuk berjarak itu. Berjarak kita kurang itu, apalagi di antara anak muda. Jadi karena terlalu dekat dengan siaran-siaran informasi yang belum tentu benar, kayak berita hoax dan lain sebagainya itu, kita terjebak di situ. Dan karena terjebak di situ, kita nggak bisa keluar, nggak bisa berjarak. Dan karena nggak bisa berjarak, kita nggak bisa melihat big picture. Dan karena nggak bisa melihat big picture, kita nggak bisa melihat petanya. Sebenarnya kita lagi ada di mana sih? Jadi karena terjebak terisolir, kata Bang Jaga, terisolir, kita nggak bisa melihat sebenarnya apa sih yang sedang terjadi. Gitu. Nah harapannya Deep Talk School itu memberikan itu dengan narasumber yang tentu saja berkualitasnya juga kompeten, narasumber dan juga guest speaker. Jadi narasumber ini memberikan perspektif, guest speaker memberikan pengalaman. Jadi sebagai jubir anak muda, kalau guest speaker itu jubirnya, oh gini loh dari perspektif anak muda kira-kira gitu. Oke, aku mau mulai dari Kang Abu dulu. Kalau teman-teman ada yang sudah mengikuti Deep Talk School, aku selalu menjadi perhatianku untuk memulai dengan pertanyaan tadi, peta kognitif itu. Jadi aku bertanya, apa sih sebenarnya yang sedang terjadi terkait dengan topik ini, be yourself gitu. Jadi di kalangan anak-anak muda atau generasi apapun, kenapa tiba-tiba ini be yourself malah, kalau aku ya, bagiku ya, kita tak acuh. Sikap kita kepadanya tak acuh, menjadi semacam slogan aja gitu. Jadi bodo amat ya? Iya, jadi bodo amat gitu, kayak misalnya ada orang yang ngelihat gua beda. Ini apa sih rambutnya ini uring-uringan gitu kan? Rambutnya kribo gitu. Lu kenapa sih gitu? Ya, kenapa sih lu beda? Terus gua bisa aja bilang gini kan, ya kan gue be yourself kayak gitu. Tapi self ini nggak diteliti lebih lanjut nih. Jadi kalau gua ngelihat ya, paradoksnya adalah kita mengatakan be yourself sebagai sebuah tidak merenung tentang self itu gitu. Malas gua bilang aja be yourself gitu. Jadi nggak ada improvement, langsung dijustifikasi kondisi yang barangkali bisa lebih baik lagi gitu kan. Nah itu, bagi Kang Abu sendiri apa yang sedang terjadi gitu sekarang? Terima kasih. Oke, thank you. Ini topik sangat perennial sebenarnya ya. Kita ngomongin be yourself tuh topik dari zaman The Temple of Apollo gitu ya. Di zaman Yunani juga ngomong siapa dirimu gitu. Kita bicara Ibnu Arabi, kita bicara tentang Rumi, kita bicara siapapun lah ya, konteksnya bahwa mengenal diri itu kan sebuah topik yang sangat perennial gitu, yang sangat panjang gitu. Tapi saya di awal pengen cerita dulu gini gitu. Saya sebenarnya agak iri sama angkatannya Arif gitu ya. Karena waktu saya zaman seumur Arif boro-boro mikir untuk ngomong masalah be yourself gitulah kira-kira gitu ya. Angkatan-angkatan saya di usia-usia Arif ini boro-boro ngomongin tentang filsafat gitu, nggak boro-boro ngomongin tentang spiritual gitu. Pure pada saat saya di usianya Arif tuh benar-benar benar-benar jauh lah ya, dalam konteks nggak ada sedikit pun berbicara tentang diri itulah kira-kira. Nah, yang saya sangat amazed adalah begitu sekarang di era Z yang mungkin terlihat sangat cuek banget, tapi saya melihat ada sesuatu yang sangat meningkat tentang kesadaran ini justru mungkin karena sudah terlalu banyaknya informasi gitu kan. Kita berbicara sekarang udah bukan kekurangan informasi gitu. Overload information gitu. Justru banjir. Sekarang kita nggak tahu, kita tuh kebingungan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hoax, mana yang pure gitu ya. Dan kita di era ini, di mana yang lahir di era ini kan tentu saja orang-orang yang benar-benar informasinya terlalu banyak gitu intinya. Saya sih melihat bahwa perkembangan kesadaran makin sini tuh makin oke sebenarnya. Makin oke itu dalam artian
Saya mau cuman membandingkan sederhana aja bahwa di umur Arif, waktu saya di umur Arif tuh nggak ada tuh diskusi-diskusi tentang know yourself, tentang ketuhanan gitu ya. Pokoknya waktu saya di umur itu yang penting rajin sholat, rajin puasa supaya ibunya nggak marah gitu, supaya supaya uang jajannya oke gitu ya. Terus merajin-rajinkan diri dan seterusnya gitu. Dan benar-benar kalau kalau kita bicara dalam konteks sekarang tuh ya syariat banget gitu. Dan saya rasa semakin ke atas juga semakin jauh gitu ya, dalam artian mungkin baby boomers juga baru agak luas berbicara tentang hal-hal yang dalam juga mungkin ya yang sekarang lebih luas ya sekarang-sekarang ini gitulah kira-kira. Jadi saya melihat satu perspektif ada peningkatan yang signifikan di mana peningkatan ini juga jadi satu tantangan gitu. Di mana let's say sekarang si Z ini pengen benar-benar tahu esensinya, sementara dia berhadapan dengan orang tua yang let's say baby boomers atau mungkin di bawahnya yang mungkin gapnya jauh banget dalam konteks misalnya hakikat ketemu syariat gitu intinya. Dan saya rasa ini yang sedang terjadi gitu. So saya ngelihat bahwa anak-anak generasi Z itu agak jengah dengan pelajaran agama misalkan, agak jengah dengan kata-kata surga dan neraka, agak dosa, pahala gitu. Dan saya rasa semakin kesini kalau kita bicara tentang kognitif tentu saja udah bicara tentang consciousness gitu. Udah berbicara tentang data dan faktual gitu kira-kira. Nah jadi saya sih mengawali dari perbincangan ini pertama amazed gitu ya yang sangat bahagia gitu dalam artian anak-anak muda sekarang di tongkrongannya ngomonginnya filsafat ketuhanan gitu. Menurut lu Tuhan apa sih? Nah, Oh gitu ya. ya, betul. Ngomonginnya tentang esensi gitu dan itu sangat tidak dialami di zaman saya ketika saya SMA atau kuliah gitu dan perspektif saya sekarang bahwa anak-anak sekarang saya rasa perlu hal yang jauh lebih bisa diambil langsung gitu ya. Perlu hal yang langsung bisa masuk ke dalam logic thinkingnya gitu. Udah susah dibohongin pakai pahala gitu ya, dibohongin pakai surga dalam tanda petik gitu. Neraka lah dan seterusnya dan udah nggak bisa lagi dengan pokoknya harusnya gitu, wajib gitu dalam konteks bahwa semuanya harus make sense, semuanya harus benar-benar masuk ke dalam logic thinkingnya, dan yang paling penting adalah bisa dialami langsung, direct experience, dan dia akan meyakini sesuatu hal yang benar-benar based on knowledge gitu kira-kira. Sementara angkatan-angkatan saya tuh yakin tapi nggak perlu knowledge juga nggak apa-apa gitu, yang penting yakin aja gitu. Kan bahaya banget gitu ya ketika keyakinan seseorang tanpa sebuah knowledge, dia akan yakin tapi nggak ada clarity gitu. Maka bisa melakukan sesuatu dengan hal yang sangat yakin banget. Kenapa yakinnya? Pokoknya yakin. Nah, si pokoknya tuh jadi senjata gitulah kira-kira. Nah, sekarang saya rasa udah terjadi perubahan yang sangat signifikan bahwa reasoning penting banget gitu ya, logic thinking penting banget gitu dan yang paling penting bagaimana juga bisa mengaktualisasikan pengetahuan bukan hanya berbicara tentang filsafat ketuhanan tetapi bagaimana mengaplikasikan ketuhanan itu dalam keseharian gitu. Saya rasa feedback awal saya gitu, Rif. Jadi thank you untuk Arif sama teman-teman gitu ya yang menginisiasi di anak-anak muda sekarang gitu. Dan saya rasa banyak banget anak muda yang mencari jawaban dan sekarang tuh lebih ke terbuka gitu ya, lebih ke sangat open source banget gitu karena semua pengetahuan di YouTube ada gitu ya, di web ada, di Google ada gitu. Nah cuman sekarang adalah kita punya satu community yang benar-benar membuat si rimba-rimba yang kita nggak dalam tanda petik luas banget itu sudah mulai tersegmentasikan gitulah kira-kira. Dan mudah-mudahan Suara Guru ini adalah salah satu wadah yang menjadi jembatan untuk menuju kepada knowledge yang teraplikasi dalam experience gitu. Saya rasa gitu dulu, Rif, sementara. Oke. Nanti kita bisa masuk ke situ perdalamannya. Tapi kalau menurut aku ya, gejala tadi benar kata Bu, tapi ada juga gejala yang bagiku mewarnai atau menjadi perwakilan untuk anak-anak muda menyikapi persoalan be yourself ini nih, terutama yang yourself ini. Ada satu lagu yang menarik, judulnya Post Party Trauma oleh seorang aktris muda, umurnya 16 tahun, namanya McKenna Grace. Bagi yang udah nonton The Haunting of Hill House, terus apalagi Ghostbusters, Gifted, gitu-gitu. Itu dia tuh masih 16 tahun. Terus dia bikin lagu yang liriknya eksplisit, gaya-gaya Billie Eilish gitulah, atau Taylor Swift. Judulnya Post Party Trauma. Ada satu lirik yang menarik bagiku, dan kayaknya itu perwakilan. Bunyinya gini, how can I be myself if I don't know who I am? Gitu.
Ya itu kan yang menjadi masalahnya kan. Kita dengar misalnya di motivator self help atau buku-buku yang sekarang lebih banyak gambarnya ketimbang kata-kata, terus advertising dan lain sebagainya, itu pesan yang sama, yaitu be yourself, be yourself, be yourself. Tapi anak-anak ini cemas. Bagaimana aku bisa be yourself kalau aku tidak tahu myself gitu? Who am I? Meskipun ada kontradiksi juga gitu, aku akan bertanya, yang bertanya itu siapa? Yang bertanya who am I itu siapa gitu. Emang kamu pada saat itu apa? Kita sering mendengar misalnya semangat-semangat untuk find myself. I'm still searching for myself. Nah, terus siapa yang searching itu kan? Gitu. Nah, gimana nih? Tadi Kang Abu mengatakan yang make sense. Nah, bagaimana yang make sense itu dalam berbincang tentang yourself. Self ini make sense bagi anak muda gimana? Silakan. Oke, tentu saja kan kalau saya selalu menganalogikan bahwa setiap kita itu punya takarannya masing-masing gitu ya. Berbicara tentang kedalaman, kesadaran itu pasti sesuai dengan wadahnya gitu. Karena kalau kita berbicara masalah be yourself, dia bisa menjadi self-nya sesuai dengan idolnya gitu. Dia mengidolakan sesuatu, dia mengidolakan seseorang, dan dia anggap bahwa idolanya itu adalah sesuatu refleksi dirinya, dan dia menjadikan self-nya itu adalah seperti idolanya gitu. Dan saya rasa kalau kita berbicara tentang be yourself, itu bukan hanya terbentur dengan generasi Z sekarang. Dan saya rasa siapapun yang hadir di sini, itu semua masih terus mencari kok siapa self sejatinya gitu. Karena saya rasa perjalanan untuk menemukan self itu bukan perjalanan singkat yang hanya dalam berapa silabus, yang hanya dalam berapa kajian, yang akhirnya yes saya menemukan gitu. Karena dalam perspektif saya menemukan self itu dinamis banget gitu. Udah kita memang selalu mengalir, udah kita memang selalu berubah. Tetapi poin pentingnya adalah kalau kita berbicara the true self adalah justru kita mencari sesuatu yang tidak berubah pada perubahan yang konstan gitu. Gitu ya. Setiap saat kita menerima informasi, setiap saat kita menerima memori baru, setiap saat kita membaru gitu. Dalam satu perspektif kan 1 detik ini kita mati dan 1 detik ini kita terhidup atau hidup kembali. Every morning is a new arrival gitu. Dalam konteks bahwa kita tuh nggak pernah sama dengan detik yang lalu. Saya ngomong waktu itu sudah masa lampau gitu. Dalam artian kita tuh tidak pernah sama di satu tempat, kita tuh tidak pernah menyerupai di satu tempat karena kita tuh mau dari bentuk selnya, mau dari pemikiran. Teman-teman, ibu dan bapak yang hadir di sini yang jam 7 pagi dan yang 20.32 malam hari ini udah bukan diri yang sama gitu kira-kira. Dan kita selalu sadar bahwa itu semua adalah satu kedinamisan gitu. Nah, berbicara masalah the true self, tentu saja kita ini mencari sesuatu yang tidak pernah berubah di dalam perubahan yang konstan, apa yang tadi saya bilang gitu. Nah, tentu kan kita harus menyelam gitu. Di arus perubahan yang sangat deras, ada satu yang diam dalam tanda petik, kalau kita pakai perspektif dalam tradisi Islam mungkin kita sebut sebagai fitrah gitu. Fitrah itu sesuatu yang gak pernah berubah, sesuatu yang tidak pernah dalam tanda petik bisa digantikan, sesuatu yang benar-benar yang awal yang akhir itu tetap itu, di mana self itu adalah si fitrah itu tadi. Dan dalam perspektif ini saya rasa semua kita sedang menyelami perubahan yang konstan ini untuk menemukan sesuatu yang fitrah gitu. Gitu ya. Nah, pun kita tahu gitu. Let's say ada orang bicara bahwa I know the true self tentang A, tapi I know. Berarti dia terhadap self-nya dari pengetahuannya gitu. Dimana kita dikasih pengetahuan itu justru untuk melepaskan pengetahuan kan gitu. Dimana kita dikasih akal ini justru untuk detachment akal itu sendiri. Jadi kita mengenal diri yang berakal dengan cara melepaskan akal gitu. Itu kan paradoks banget sebenarnya gitu. Dan saya rasa perjalanan ini akan seiring seirama dengan kedewasaan. Akan seiring seirama dengan pengalaman gitu kira-kira. Nah, sehingga kalau tadi berkaitan sama knowing self gitu. Ya kita cuman berbicara dalam tahapan yang sangat kulit gitu ya. Ini kan saya ngomong juga perspektifnya beda-beda. 37 orang yang mendengar saya bicara punya 37 perspektif yang berbeda karena kenapa? Suara saya ini tidak ada di luar teman-teman kan sebenarnya. Saya ini nggak pernah ada di luar karena kita sama-sama sadari bahwa semua kejadian hidup itu selalu terjadi di dalam diri kita gitu. Tapi karena mungkin kita tidak menyadari maka saya melihat Abu tuh itu. Iya, secara fisiknya iya. Tetapi sayanya nggak pernah ada di luar, selalu ada di dalam gitu. Artinya apa? Semua yang terjadi dalam kehidupan ini within us.
We are what we making. Kita tuh semua yang kita lakukan itu ada di dalam gitu intinya. Nah, dalam konteks ini kalau kita berbicara tentang who am I gitu, siapa diri, kan sesingkat bahwa kita ini adalah kesucian yang terkotori oleh ilusi gitu. Kalau saya pakai bahasanya gitu bahwa kita ini adalah sesuatu yang fitrah yang terbungkus oleh ilusi-ilusi yang disematkan oleh siapapun dalam lingkungan gitu. Saya kasih contoh sederhana begini. Kita ambil satu perspektif dalam Quran misalkan gitu ya. Quran tuh bicara begini. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kita semua berasal dari satu tempat, namanya dalam tradisi Islam disebut Allah, dan kita akan kembali ke situ gitu. Cuman begitu sekarang ditanya, 99% kalau ditanya, Mas asalnya dari mana? Pasti yang kepikiran adalah tempat kelahiran tubuh fisiknya. Bener nggak? Iya. Saya dari Bandung, saya dari Jakarta gitu, saya dari Palembang. Gitu kan kira-kira. Ya. Berarti memori kita tentang innalillahi, memori kita tentang diri sejati, memori kita tentang kesejatian kita sudah lama ditutup, sudah lama tercemar, sudah lama masuk ke dalam dunia ini. Karena kita udah terlalu lama menjadi nama, sudah terlalu lama menjadi identitas, sudah terlalu lama menjadi sesuatu yang akhirnya menjauh dari fitrah gitu kira-kira. Dan saya rasa ini bukan perjalanan yang harus segera ditemukan karena kenapa? Perjalanan menuju kepada kesejatian itu semuanya by timing gitu. Gak ada paksaan, gak bisa dipaksa. Siapapun yang datang ke kajian kita malam hari ini, saya rasa kalau itu datangnya dari keterpaksaan, gak akan dapat apa-apa, gak akan gimana-gimana karena kenapa? Ya udah saya cuman kalau lagi gak ada waktu aja deh mempeng kosong, mempeng gak ada ngapa-ngapain, ikutan gitu. Ya udah saya karena disuruh ibu saya, ya udah saya ikutan gitu. Karena saya meyakini Rif bahwa Mas Ajra dan Mas Jaga gitu ya, perjalanan menuju Tuhan tuh harus disengajakan, nggak bisa tuh disambi-sambi tuh nggak bisa gitu. Saya harus menyengajakan dengan kesadaran bahwa untuk mencari the true self itu nggak bisa sambil gitu. So that's why kalau dalam konteksnya bahasanya khusyuk gitu ya, benar-benar terfokus bahwa fokus utama kita mau kemana dan itu yang akan menentukan aliran kesadaran kita akan menuju kemana gitu. Nah so kita akan bicara lebih panjang tentang ini mungkin di tengah nanti gitu ya. Tapi di awal ini yang ingin saya sampaikan bahwa perspektif diri sejati dalam setiap apapun termasuk post-party trauma yang tadi disampaikan itu kan tergantung dari perspektif gitu. Tetapi yang paling penting adalah mari kita selalu menuju kepada sesuatu yang tidak pernah berubah di dalam derasnya konstannya satu kedinamisan kehidupan di mana ada satu poin, ada satu esensi yang tidak pernah berubah, yaitulah diriku gitu. Dan saya hanya bisa mengatakan bahwa jangan tertipu dengan kemasan bahwa aku ini adalah namaku. Bukan. Kenapa? Karena nama besok lusa saya bisa ganti nama jadi Arif. Minggu depan saya bisa ganti nama jadi Michael. Kalau itu masih bisa berubah, so that's not yourself gitu. Jangan lupa dengan jabatan, karena jabatan ada masa expirednya. Dengan ukuran harta, karena harta juga ada expirednya. Dengan gelar, dengan kepintaran, dengan pengetahuan, karena semuanya ada titik expirednya. Lepas dari itu semua, kita adalah sesuatu yang tidak pernah punya identitas, karena begitu kita melepaskan identitas, kita akan menemukan diri yang sejati. So, poin penting dalam pengenalan diri adalah satu, tahu identitasnya, lepaskan identitasnya, maka kita akan telanjang, dan telanjang itulah yang akan menjadi diri sejati kita. Gitu Rif kira-kira. Nah, Oke. Luar biasa. Gimana aja? Ada pertanyaan nih. Di antara perubahan yang dinamis tadi dalam perjalanan kehidupan kita yang selalu berganti-ganti, walaupun di antara kita true self-nya berbeda apa sama? Oke. Kalau yang namanya true self itu kan tadi dikatakan kita bicara tentang fitrah gitu ya, Jera. Gini, Ajra yang sekarang dan Ajra yang 15 tahun yang lalu itu ada true self yang selalu bisa mengamati Ajra setiap saat gitu. Ketika Ajra ngumpulin foto dari TK sampai sekarang, itu udah pasti itu beda lah wajahnya gitu kira-kira. Gitu ya. Kalau saya analogikan gini, waktu kita nonton film ke bioskop, yang kita lihat dari awal duduk sampai akhir duduk itu kan cuma layar sebenarnya. Dan layar ini bisa ditukar pakai film apapun, dengan judul apapun, tapi layar ya tetap layar.
film itu nggak mungkin eksis tanpa layar tuh nggak bisa gitu. Tapi layar dia akan eksis meskipun tanpa filmnya gitu kira-kira. Jadi layarnya satu tapi dia punya 1000 cerita gitu. Layarnya satu tapi dia punya ratusan ribu scene gitu kira-kira. Nah, berarti ada kesadaran layar dan ada kesadaran filmnya nih. Di mana si film ini yang selalu dinamis? Pengetahuan kita, kesadaran kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan. Pikiran tadi pagi udah expired, mungkin bisa salah karena kitanya berkembang. Besok pagi pikirannya udah nggak bisa lagi diterima. So that's why nggak ada yang absolute truth gitu. Kecuali si layar yang selalu menerima semua proyeksi film-film itu tadi. Karena kenapa? Kita ini sejatinya adalah layar yang satu dengan ribuan drama hidup gitu. So pilihannya ada dua, ada hidup dan drama hidup. Kita akan ribet di mana nih? Kita akan muter di mana nih gitu. Once kita masuk di drama hidup, kita akan pusing sama dramanya. Maka waktu filmnya seru, kita ikut deg-degan. Filmnya sedih, kita ikut nangis. Filmnya perang, kita ikut juga takut. Filmnya hantu juga dan seterusnya gitu kira-kira. Tapi ya jangan diaplikasikan juga waktu nonton dong. Kalau waktu nonton kita bawa kesadaran cuman lihat layar, rugi kita bayar 50.000 tapi nggak dapat serunya gitu kira-kira. Gampang aja gitu buat apa gitu lah kira-kira dalam tanda petik. Nah, intinya adalah kita perlu melatih memisahkan mana layar mana film karena begitu layar dan film menyatu, itu seakan-akan nggak ada sekat lagi gitu. So that's why kita perlu jeda gitu. Itulah kenapa kita perlu jarak antara hidup dan gaya hidup. Antara hidup dan drama hidup gitu. Karena begitu kita nggak punya jeda antara hidup dan drama hidup, kita merasa bahwa drama hidup itu aku gitu. Kita merasa bahwa pikiran itu aku. Kita merasa bahwa masalah itu aku. Kesedihan itu aku. Bukan. Pikiran, perasaan, emosi, ego, memori itu hanyalah bagian-bagian dari proyeksi film tadi. Di mana layar ini nggak pernah berubah dari awal sampai akhir. Layar ini yang akan menjadi the truth. Layar ini yang akan jadi tempat bermainnya semua film dalam semua peran-peran yang indah gitu. Jadi saya rasa pertanyaannya kalau the true self-nya akan berubah? Nggak akan pernah berubah. True self akan tetap jadi layar, tetapi cerita yang akan disampaikan dari layar ini akan memiliki ribuan makna dengan scene-scene yang sangat menarik, yang penuh tegangan, yang penuh dengan kesedihan, dan itulah kenapa kita hidup. Poin pentingnya adalah untuk bisa menerima ribuan rasa gitu. Saya rasa gitu Mas Ajra. Wow, luar biasa. Agar banyak filmnya gitu. Jadi banyak film, banyak cara untuk menyadari layar ya. Oh iya dong. Nah, nanti masuk tuh, kita mau jadi kesadaran layar, kesadaran filmnya, kesadaran sutradaranya, kesadaran aktornya atau penontonnya gitu. So your choice gitu. Dan semuanya ini pasti harus ada gitu. Karena kalau ada film nggak ada penonton juga buat apa? Ada penonton nggak ada aktor aktrisnya juga buat apa? Nah dalam koridor keseluruhannya kita semua hanya ada dalam panggung sandiwaranya Tuhan. Ya that's it. Makanya life is a dancer, you are the dance kalau kata Eckhart Tolle gitu. Udah deh gitu. Kita jadi tariannya aja deh gitu. Karena semua gerakannya udah ada dalam skenario gitu. Nah, pertanyaannya kita mau mengalirkan dalam tarian ini atau tidak gitu intinya. Itu sih poinnya. Oke. Sekarang mari kita masuk ke Bang Jaga. Jadi Bang Jaga ini dari kecil ya, sejak kecil sudah kayaknya fokus aja gitu, kayak tampaknya itu otentitasnya gitu. Dan bagiku sih memang demikian. Kira-kira gimana Bang Jaga? Bisa sharing? Oke, halo semuanya. Halo. Ya, halo Bang Abu, Mas Ajra, Arif, Bang Dame, semuanya Sual guru yang ikut. Ada juga tadi Bang Dame. Ada tuh. Oke, jadi ini sharing-sharing aja ya jadi ya. Iya. Tadi udah, bener-bener dalam banget ya sambil dengerin. Oke, jadi emang ini ya dari kecil ya seperti yang kalian tahu kan saya anaknya almarhum Ben Jess ya. Jadi dari kecil itu emang di kondisi di rumah itu emang kayak
udah musikal sebenarnya. Ya, jadi kita anak-anaknya dari kecil emang udah biasa banget denger musik gitu. Jadi udah kayak sehari-hari lah sebelum tidur didengerin musik, didengerin Mozart, Beethoven dan segala macem. Wow. Iya. Terus juga ntar sekali-kali ganti lah jadi apa Yani dulu kan ada Kitaru gitu-gitu ya. Iya, iya. Iya. Jadi emang itu udah kayak apa? Udah seolah-olah tuh kayak dari situ tuh emang saya jadi merasa udah kayak alam bawah sadarnya tuh udah menyatu banget sama musik gitu jadinya. Ya karena rangsangan lingkungan itu tadi kan. Nah jadinya seiring saya tumbuh kan, saya itu kan lama-lama saya mulai nyadar nih. Kayaknya dari hal mana dari saya kan waktu itu kan udah ini ya pas remaja nih terutama nih. Menjelang remaja kan di situ masa persimpangan ya biasanya ngapain ya nanti mau jadi apa ya gitu, apalagi dulu ada guru SMP apa kalau nggak salah itu sempat bikin renungan ke murid-muridnya, coba kalian diam terus kalian berpikir nanti apa ya kalian mau jadi apa sih kalau udah besar. Nah itu merenung tuh selama 2 menit 5 menit lah. Nah nggak tahu kenapa saya dari kecil itu nggak pernah tercetus cita-cita lain. Saya pokoknya pengen jadi Beethoven dulu, ngomong sama bokap. Pak, gimana sih caranya jadi Beethoven gitu dari kecil waktu itu kan kalau di mobil berdua tuh kan sambil dengerin Beethoven. Gimana sih caranya jadi Beethoven gitu kan. Jadi dari kecil tuh saya udah tercetus ini kayaknya saya harus jadi musisi. Nggak tahu kenapa itu nggak dipaksa, emang nggak dipaksa. Karena ya kalau keluarga yang lain ya pasti kan nanti ini aja karyawan ini udah ada masuk ke bank ini aja, aku udah ada orang dalamnya gitulah, namanya keluarga kan biasa kan. Iya. Tapi kok kayaknya nggak excited gitu ya, meskipun kayaknya gajinya gede atau tapi kayaknya nggak di situ jalannya gitu kan. Itu dalam hati, jadi itu emang kayak udah gimana ya, kayak udah dibisikin atau apalah gitu. Kayaknya harus jadi musisi nih dikejar kayaknya. Dan bokap mendukung almarhum. Jadi dia emang dari dulu tuh saya di kelas 5 kalau nggak salah, kelas 5 tuh dilesin, meskipun sayanya nggak betah ya saya. Jadi dilesin piano, dilesin dulu, belajar gitar juga sama beliau sebelumnya. Nah itu baru di situ kayak nemu, kayaknya asik banget nih, jadi kayaknya ceria gitu setiap main musik tuh, hati tuh bawaannya tenang, lega gitu, kayaknya ekspresi keluar semua gitu yang nggak bisa diungkapin kata-kata itu. Jadinya ya udah sampai saya sekarang dari sejak lulus SMA ya, udah saya emang benar-benar fokus banget di musik. Saya bikin lagu, bikin komposisi buat band sendiri, buat orang lain juga. Dan ya sampai sekarang ya inilah jalannya, sampai sekarang emang full time musician aja, udah nggak kerja lain lagi. Iya ya, jadi awalnya kayak gitu emang. Jadi kayak udah panggilan aja gitu, harus jadi musisi kayaknya. Dan ya bokap juga bilang, ini kakak Aga, kan dipanggil kakak Aga harus jadi musisi nih, apapun yang terjadi. Ini karena kayaknya emang udah di situ bakatnya ya, gift-nya tuh emang udah di situ. Sayang kalau disia-siakan di kerjaan lain gitu. Bokap beliau ngomong gitu. Iya. Dan dengan lapang dada menerima ya. Siapa? Kira-kira? Ya Bang Jaka sendiri. Kira-kira? Saya sih nggak nerima, tapi emang udah pingin banget justru saya. Jadi bukan saya yang dianjurkin, tapi justru saya yang emang pingin banget di situ. Iya, yang nggak usah dibilang lagi. Iya, nggak usah disuruh juga, emang mau jadi musisi. Sempat ada jenuh gitu nggak? Jenuh gitu kan? Ini kan menjadi problem banyak anak muda nih. Ada passion ini atau itu, tapi apa ada kadang-kadang malas, bosen gitu. Pernah kayak gitu nggak? Belum pernah untungnya, alhamdulillah. Wow. Belum pernah sama sekali, meskipun tiap hari rekaman, tiap hari mixing, tapi nggak pernah. Emang udah dunianya di situ lagi. Wah, gila sih. Gila. Tapi kalau misalnya ditanya ada yang nanya kayak gitu, Bang Jaga jawab apa kira-kira? Yang bosan tadi, jenuh. Iya, bosan gitu. Oh enggak, emang udah di situ apa ininya. Hidupku ya di situ, emang udah
gimana ya, jelasinnya susah juga sih. Kayaknya Iya, emang iya, udah iya. di situ lah, emang tempatnya udah di situ dan nggak akan pernah merasa bosan mau sampai kapanpun. Justru excited mulu nih tiap buka DAW ya, recording. Wih, kayaknya seru lah, rekam lagi. Kayaknya emang selalu ada aja ide baru gitu kan. Iya, 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 iya. Hmm. Sedangkan orang nyari-nyari ide, nyari-nyari ide keluar gitu ya. Iya, dan saya Oke. juga nggak tahu kenapa ya, selalu ingin ada dorongan untuk berekspresi. Jadi misalkan lagi nungguin murid nih diem di piano gitu kan, pasti selalu pengen improv. Makanya kan stok videonya banyak tuh kalau di IG, itu kebanyakan dari improv juga sih. Ntar dari situ dikumpulin jadi lagu jadi gitu. Itu kalau Iya. I have to say sama kayak I don't know, kayak Kang Abu kan dapat guidance record. Aku dengar dari ayah juga ini untuk being consistent doing Zoom live for how many Muri. Oh, Rekor Muri. Ya, Guinness Muri, record, ya. waduh luar biasa tuh. Wow, Itu step berikutnya ya Kang. Ya. Itu kejauhan lah, kejauhan. Tapi kalau aku tanya Kang Abu nih, what was your motivation yang membuat Kang Abu itu tergerak untuk being consistent? Because consistency is one of the difficult things to happen. But kayaknya ada keterpanggilan di situ yang membuat Kang Abu tuh bagus. I'm gonna do this, I'm gonna keep doing this. Wah, pokoknya gue harus ini juga berhubungan dengan Bang Jaga nih tadi. Kok bisa ada kegigihan itu dari mana tuh? Iya. Iya kan? Karena gini juga kan. Kalau perspektif Swaguru ini yang Bang Dame sering sampaikan, jadi ada 3. Pertama yang core tadi yang Kang Abu bilang layar itu nggak ada identitas ya kan, murni itu kosong. Tapi ada yang layer kedua itu kayak kalau aku membayangkannya kayak cetakan agar-agar. Cetakan agar-agar kosong tapi berbentuk. Nah ini otentitas nih. Cetakan agar-agar misalnya ada yang lumba-lumba, ada yang kereta, ada yang bentuk rumah ya kan. Tapi kosong, semuanya kosong. Tapi berbentuk masing-masing. Semuanya punya passionnya nah gitu. Yes, nah ini perlu nih, kita perlu menyadari cetakan kita masing-masing gitu, blueprint kita masing-masing. Nah yang paling luar tentu saja personalitas. Nah ini gimana nih, Kang Abu? Bisa ditanggapi coba. Tadi pertanyaan Ajra juga. Saya ngerasain banget apa yang disampaikan sama Bang Jaga tadi gitu ya, tentang calling gitu intinya. Saya tuh agak nggak setuju dengan kata-kata hard work gitu. Kerja keras tuh saya nggak setuju. Kenapa? Saya lebih memilih joy work. Karena buat saya kerja itu mending bahagia daripada keras gitu. Karena tubuh kita, pikiran kita akan maksimal bekerja ketika kitanya dalam kondisi bahagia gitu intinya. Nah sekarang menariknya adalah yuk kita cek deh. Kalau teman-teman lagi kerja dan nunggu banget hari Jumat karena besoknya libur, berarti you are not enjoy with what you doing gitu intinya. Dikit-dikit lihat jam, pulang jam berapa ya, dikit-dikit lihat jam, bosan banget di kantor, nunggu banget hari Jumat, Sabtu tuh ngerasa lega banget. Ya oke lah, dalam konteks pekerjaan mungkin itu dibutuhkan iya gitu. Tetapi kalau tadi pertanyaannya tentang konsistensi gitu, saya setuju dan yakin banget bahwa setiap kita tuh unik dan setiap kita tuh punya passion, punya interest yang itu sudah menjadi cetak biru yang dikasih sama Tuhan lah gitu kira-kira. Dimana kan kenapa namanya research, betul nggak? Itu kan kembali, search itu mencari. Kita tuh nggak pernah melakukan hal baru sebenarnya, tapi just doing research gitu. So that's why saya menyadari kenapa Nabi Muhammad tuh dapatnya Iqra gitu. Saya mengartikan Iqra tuh bukan baca sih sebenarnya, tapi doing some research gitu. Researchnya kemana? Ya ke dirimu dong. Kamu tuh sukanya apa sih? Kamu tuh nyamannya di mana sih? Nah sekarang yang menarik adalah mungkin kita mengecilkan karakteristik kita, passion kita, karena dalam tanda petik juga ada dorongan dari faktor eksternal, ada dorongan dari faktor sosial, bahkan kebanyakan orang sekarang mencoba mengimpress orang lain, bahkan gak suka pakai baju warna kuning, dia pakai untuk dinilai dan diokein sama orang lain gitu kira-kira. Jadi jangan-jangan faktor eksternalnya jauh lebih penting daripada faktor internalnya gitu kira-kira. Dan saya rasa ini akan berkaitan sama be yourself gitu. Dan perjalanan menuju be yourself ini sekali lagi bukan perjalanan instan, bukan perjalanan singkat, bukan perjalanan yang sebentar gitu, tapi memang pembelajaran seumur hidup gitu. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, apapun yang dipanggil oleh passion, apapun yang dipanggil oleh interest, apapun yang dipanggil oleh yang kita lakukan dengan sangat bersukacita,
Di situ kita punya kekuatan untuk menyatu dengan ruang dan waktu gitu. So apa yang kita lakukan penuh dengan cinta, itu udah no time limit deh, udah. Ngobrol nyaman, ngobrol enak, 3 jam, 4 jam, itu kerasa kayak 5 menit gitu. Maka Einstein tuh benar tentang teori relativitas waktu. Coba Mas Ajra, Arif, sama Bang Jaga ketemu orang yang kita sayang, yang kita suka, yang kita nyaman banget, 2 jam tuh kayak 10 menit gitu. Tapi ketemu orang yang nyebelin, 5 menit aja kayak 2 jam, kan gitu ya kira-kira. Dalam konteks di sini adalah bagaimana meleburkan kita dengan ruang dan waktu dalam konteks yang kita kerjakan. Once kita sudah mengerjakan apapun yang kita suka, diri kitanya udah nggak ada gitu. Kita kehilangan diri dalam artian udah menyatu, udah benar-benar blending, udah benar-benar nggak ada lagi apapun yang menghalangi. Karena kenapa? Yang melakukannya udah bukan ego, udah bukan konteksnya effort yang berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan kan nggak baik juga gitu. Mencari sesuatu. Saya kasih contoh sederhana. Kalau dulu dialog positif berniat mau dapat muri, saya nggak yakin saya dapat muri gitu. Iya. Niatnya ya beda. Ya. Karena saya nggak pernah pengen dapat muri, nggak pernah pengen 400 sekian episode, nggak pernah. Jadi poin yang paling penting adalah setiap episode dialog positif akan selalu anggap bahwa ini adalah my last episode gitu. Kenapa? Karena I give my all di sini gitu. Saya selalu dari zaman saya sulap gitu ya, saya juga pernah jadi pemain band lama gitu, saya juga main gitar lama. Entah kenapa, karena saya menyadari bahwa passion saya itu cuma satu, saya paling seneng bikin orang happy, dah. Mau jembatannya sulap, mau jembatannya musik, mau jembatannya dialog positif, mau jembatannya buku. Tapi passion saya adalah saya senang menghibur gitu. Saya senang bikin orang tuh happy, bikin orang tuh terhibur, bikin orang tuh jadi mendapatkan sesuatu yang ya udah gitu dengan apapun yang saya lakukan gitu. Nah, so kembali kepada konsistensi, yang saya lakukan itu sebenarnya cuma 1 episode setiap saat. Jadi saya nggak pernah mikirin 300 episode ke depan, 10 episode. Bahkan kadang-kadang jadwal dialog positif itu ada H-2 yang saya nggak tahu H-3-nya siapa pembicaranya, H-4-nya siapa pembicaranya, nggak tahu. Dan ya itu tadi, begitu ini menyatu dalam passion, menyatu dalam keseimbangan semesta dan seterusnya, pembicara-pembicara yang kayaknya nggak mungkin hadir, kayaknya susah banget dan seterusnya, ya itu kayak flowing aja dan datang aja gitulah kira-kira. Tapi bukan berarti ini nggak ngapa-ngapain, bukan. Bukan berarti sekarang kan gini ya, udah kita pasrah aja, bukan berarti nggak dikerjain, bukan berarti nggak sungguh-sungguh, bukan berarti nggak ada planning, bukan. Tapi saya belajar ikhlas semenjak awal gitu. Saya memasrahkannya, bahkan bukan nunggu hasilnya baru dipasrahin. Kan sekarang gini ya, mari kita kerjakan dengan sekuat tenaga, hasilnya kita pasrahkan. Tapi in my opinion, saya memasrahkan dari awal. Prosesnya pun saya pasrahkan deh gitu kira-kira. Dalam konteks, ya udah. Apapun yang terjadi, ya itu pasti yang terbaik. Segimana effort yang saya lakukan, yang sesuai dengan apa yang saya passionkan, karena saya yakin bahwa ada pengaturan yang paling terbaik gitu ya, kira-kira. Ada pengaturan yang paling the best gitu. Jadi poin penting kalau tadi berbicara tentang muri lah, tentang apa, itu nggak pernah ada dalam lintasan niat untuk menggapai sesuatu gitu. Yang saya lakukan adalah, malam ini adalah episode terakhir, so I will do the best. Titik. Besoknya saya ulang. Malam ini adalah episode terakhir, I will do the best gitu. Nggak kerasa udah 499 kali saya mengulang itu dengan perasaan yang sama, energi yang sama, ketertarikan yang sama, semangat yang sama. Nggak pernah satu cc pun berkurang semangat saya untuk membawakan dialog positif setiap malam gitu intinya. Karena kenapa? Saya benar-benar fokus untuk 1 episode aja. Karena saya rasa hidup juga cuma sehari gitu. Tapi diulang-ulang. Ya episode dialog positif juga cuma 1 gitu. Tapi diulang-ulang. Nah, pengulangan itu nanti yang akan kita pelajari bahwa konsistensi itu datang dari energi yang tidak pernah kita bisa ciptakan. Tapi konsistensi itu datang dari energi yang kalau bicara tentang the true energy, ketika kita menyatu dengan passion kita, ketika kita menyatu dengan apa yang kita suka, tidak ada kekuatan yang bisa mematahkan semangat itu. Karena kenapa? Itu adalah the true power dari the true self gitu. Saya rasa gitu. Karena kalau secara fisika juga energi nggak bisa diciptakan. Nggak bisa diciptakan, nggak bisa dimusnahkan. Nggak bisa dimusnahkan, ya betul. Jadi udah ada, tinggal kita cari. Sadari, research gitu. Gimana? Bang Jaga bisa
membenarkan itu, mengalami gitu. Oh iya, sama ya tentang konsistensi tadi juga itu banyak juga yang nanya ke saya, maksudnya kok bisa sih konsisten ini ya ngelakuin di musik lah atau bikin lagu lah macem-macem. Nah itu saya jujur aja emang banyak belajar ya dari almarhum bokap juga. Emang motonya beliau itu kan konsisten juga pasti kan, setiap ngajar setiap ini pasti ya. Itu mungkin di sini juga sering bilang konsisten. Jadi saya juga sama kayak Bang Abu ya, nggak pernah saya mikirin hari ini targetnya harus begini dan nggak pernah mikirin misalkan kalau di musik kan streamnya harus segini, YouTube view-nya segitu gitulah gitu kan, kayak anak zaman sekarang gitu kan. Saya nggak pernah, saya cuma just do it what I love gitu kan. Nah itu nanti yang lain-lain itu udah bagi saya udah kayak bonus. Jadi itu bukan target, tapi gimana caranya saya mengeluarkan ekspresi dalam diri nih. Pertama emang niatnya buat kepuasan pribadi kan, pastinya kan. Jadi kan ini punya sesuatu yang unek-unek dikeluarin. Nah itu tapi ternyata kalau yang lain suka ya saya juga jadi seneng pastinya kan. Tapi itu bukan target utama, karena yang penting saya bisa berekspresi. Nah itu karena dorongan dari dalam diri itu buat mengeluarkan itu, jadinya saya nggak pernah menargetkan harus begini, ini harus begini, ini harus begini. Nah jadinya saya bisa merasa emang apa yang dibilangin almarhum bokap ya. Jadi karena orang ngelihatnya kok bisa sih konsisten gitu ngelihat saya kan gitu. Padahal saya cuma ngejalanin apa yang jalanin aja sehari-hari, apa yang saya suka gitu. Saya nggak pernah terpaksa, besok harus begini, harus enggak. Cuma melakukan aja. Jadi emang banyak spontannya malah kadang. Dan itu juga tercermin di KJK ya. Mungkin ada juga anak-anak KJK di sini ya. Itu kan sekarang juga udah 800, gathering ke 800 berapa? 813 ya itu kan. Itu juga sama kayak Bang Abu tadi, dialog positif ya. Kita tiap minggu, sekarang tiap 2 minggu ya, karena kemarin pandemi. Itu kadang juga sama, saya kan kebetulan yang pencari materi dan pencari narasumber. Jadi saya kadang 3 hari lagi siapa ya? Topiknya apa ya? Nah, itu kadang suka kayak gitu juga sama. Cuma nggak tahu kenapa, karena udah dedikasi di situ ya, karena kan peninggalan bokap juga. Itu nggak tahu tiba-tiba nemu aja, dan orang yang diajak pun mau gitu kan. Mungkin karena pasti ada value-nya gitu kan. Mungkin melihat value, karena kan kita di KJK juga kan sama buat sharing ya, sharing gratis lagi kan. Jadi saya juga ngelakuin itu karena ya pingin sharing. Jadi saya nggak pernah muluk-muluk lah. Pokoknya kalau saya pingin sharing ya pasti saya sharing. Nggak harus dihargain berapa, kecuali emang kalau ngajar di ini ya, Nah, tapi kalau buat sharing-sharing kayak gini saya emang suka. Mungkin Arif tahu ya, kalau lagi ngajar ke sana setiap selesai kan pasti sharing macam-macam gitu kan, kadang sampai lama gitu. Karena betul. Itu emang karena gimana ya, udah kalau bicara sama orang yang minatnya sama tuh saya kadang suka nggak bisa berhenti juga sama kayak bokap mungkin. Nah terus nah itu akhirnya benar saya ngerasain apa yang almarhum bilang, konsisten. Dan dulu beliau pernah bilang minimal satu hari belajar satu ilmu, dapat satu ilmu ya. Jadi saya juga ngejalanin itu tuh, dan itu nggak cuma di bidang musik aja. Jadi satu hari saya going with the flow aja. Hari ini belajar pesawat, itu tentang aviasi atau tentang jenis-jenis kereta. Itu saya emang hobi gitu kan, baca Wikipedia, baca apa gitu. Sekarang lagi hobi ngulik piramid gitu kan, mungkin Arif sering lihat. Iya, jadi apa aja saya cari gitu. Emang saya selalu pingin tahu sesuatu tiap hari. Nah, tapi dari situ saya jadi bisa dibilang jadi nambah wawasan lah gitu kan, jadi nggak cuma di musik aja, karena ya itu konsisten dalam satu hari minimal dapat satu ilmu lah. Jangan satu hari disia-siakan dong gitu aja, zong gitu kan. Kan 1 tahun bisa 365 ilmu jadi kan. Nah itu bisa kita sharing lagi ke sesama gitu kan, yang pingin tahu dan yang nggak pingin tahu pun jadi tahu gitu. Iya. Itu sih, itu kiat konsisten saya sih gitu ya, karena emang passion juga kan, passion sharing dan segala macam. Jadinya nggak terpaksa, emang konsisten. Kalau orang lihat kan kayak tiap hari upload ini, emang itu nggak dipaksa, emang udah sukanya begitu. Iya. Itu tuh
sifat sikap yang keren banget ya. Sekali sehari satu ilmu gitu. Iya. Ini kan akhirnya memanfaatkan adanya Wikipedia, adanya internet gitu. Jadi banjirnya informasi itu dimanfaatkan gitu. Sedangkan kebanyakan anak muda kan ya udah banjir aja datang gitu, tapi nggak diapa-apain. Banyak informasi tapi minim makna gitu kan. Nah, jadi sikapnya Bang Jack itu luar biasa itu. Jadi aku bersaksi juga tuh kadang IG story-nya tentang ini, tentang itu. Jadi agak random ya. Dan aku juga ngelakuin itu juga Bang Jack. Iya, dan emang gitu. Iya. Emang saya rada spontan kalau emang pin share sesuatu ya udah share aja nggak di plan. Jaser spontan iya. Terus Om Beben tuh juga ya luar biasanya. Kayak memang prinsipnya tadi kayak Kak Abu. Setiap episode dialog positif itu yang terakhir gitu. Kalau Om Beben akan mengatakan berapapun audiensnya ya. Ya udah ngalir aja karena audiensku adalah Allah. Itu Allah is my audience. Nggak ada orang pun juga. Ya nanti mungkin ada ketemu orang cuma seorang gitu kan. Selalu bilang gitu tuh Om Beben tuh kalau nyatanya cuma 3 yang datang gitu kan. KJK kadang suka gitu tuh. Kalau misalnya ada yang sibuk lah atau dibatasi oleh cuaca, hujan jauh gitu kan, tetap aja jalan gitu. Sekarang sampai 800 ya udah pertemuannya ya. 700. Iya. 813. Wah, 813. 2 kalinya di dialog positif itu. Iya kan? Jadi gitu. Luar biasa. Gimana Jra? Ada pertanyaan dari YouTube adakah? Aku nggak buka YouTube jadi kita. Aku mau tanya tadi kan kita nih udah ngomongin masalah konsistensi ya. Dari aku merhatiin konsistensi mungkin banyak dari yang pendengar ini ada 41 orang ini yang belum menemukan apa panggilan saya untuk konsisten. Nah itu how do you find kayak misalkan tadi Kang Abu dulu pernah main musik, habis itu pernah sulap, sekarang jadi host di Dialog Positif. Itu kalau aku ngeliat patternnya itu adalah pattern energi yang berubah-ubah tapi ada konsistensi di situ. Ada kala konsistensinya di situ. Gimana Kang Abu mengidentifikasinya? Silakan dijawab Kang. Ya. Oke, jadi yang tadi saya cerita gitu ya bahwa kadang apa yang kita lakukan itu hanyalah jembatan untuk menyampaikan interest kita gitu, passion kita. Ada orang ya karena saya menyadari bahwa passionnya itu ya satu gitu. Saya tuh senang banget menghibur gitu kan. Mau itu lewat apapun ya intinya adalah menghibur gitu. Nah, banyak sih yang nanya gitu, gimana sih cara cari passion dan seterusnya gitu. Kita tuh dikasih nature call yang disebut interest sih sebenarnya. Jadi saya rasa udah mulai perlu untuk research deh. Apa sih yang teman-teman lakukan, yang melakukan ini tuh nggak ngerasa terpaksa, melakukannya dengan happy banget gitu. Karena tuh itu tuh nggak bisa di jadi ini nggak ada pil generik yang satu teori untuk selesai untuk semua manusia tuh nggak bisa. Oh passion tuh adalah ini, nggak bisa gitu. Karena kenapa? Itu benar-benar apa namanya? Benar-benar. Tar, ini kenapa ya? Jadi putih sebentar. Bentar. Oke, lanjut. Nah itu tuh benar-benar sesuatu yang nggak bisa dipaksakan gitu. Nah, so kembali ke pertanyaannya Bang Ajra tadi bahwa ya kalau ngelihat apa yang saya kerjain gitu dari mulai musik lah ke sulap lah ke apa dan seterusnya, tapi ada red line-nya bahwa yang saya lakukan adalah doing surfing gitu. Saya melakukan sebuah hal yang saya benar-benar performing something untuk bikin orang tuh happy gitu. Apapun jembatannya gitu. Karena saya temuin bahwa saya tuh seneng banget gitu ketika ternyata sulap tuh bukan masalah saya seneng show-nya gitu, tapi begitu saya melakukan satu act, melakukan satu trik gitu misalkan, orang tuh bisa ketawa, bisa happy dan itu yang buat saya priceless gitu. Dan ketika saya di dalam konteks musik juga ketika main dan mereka enjoy, itu yang bikin benar-benar ternyata bukan masalah musiknya, bukan masalah sulapnya, tapi interest saya adalah performing gitu. Interest saya adalah doing show yang membuat mereka happy gitulah kira-kira. Nah jadi
Mungkin kalau ada yang nanya, terus passion saya apa? Gak mungkin lah teman-teman, kita tuh gak punya interest tuh gak mungkin aja. Coba ditelaah lagi deh. Apakah itu mungkin interestnya masak? Apakah itu mungkin interestnya menulis, membaca, apapun deh. Karena kita pasti punya, tadi tuh kalau Arif bilang ada cetak birunya gitu. Kita tuh built in dikasih lah ya dalam tanda petik, pasti udah beserta petunjuknya, udah beserta karakternya, interestnya. Dan ini semua makanya kenapa disebut sebagai yang sempurna lah dalam tanda petik itu, karena kita tinggal menggali sih sebenarnya gitu. Nah maka saya sih mau sharing gitu ya, bahwa banyaklah self talking gitu misalkan. Banyaklah mengenal ke dalam gitu misalkan. Banyaklah waktu untuk me time. Dan jangan salah mengartikan me time nih. Kadang orang pikir me time itu adalah saya mau jalan-jalan ke mall gitu. Itu nggak me time. Saya mau pergi berduaan sama dogi saya gitu jalan-jalan. Itu nggak me time. Rame itu masih rame. Rame banget gitu. Me time adalah spending with your the true energy. Me time sesimpel bahwa duduk, merem, hening, jeda gitu. Masuk ke dalam nafas sendiri untuk mengenal sesuatu yang kita jarang banget telaah gitu. Karena bagian yang paling kita nggak kenal tuh diri sendiri sebenarnya. Kenapa? Karena mungkin kita terlalu sibuk untuk menilai yang di luar, judgement yang di luar, maka kita kekurangan informasi tentang diri yang di dalam gitulah kira-kira. Nah so, find your interest gitu, apapun. Nggak mungkin lah kita lahir nggak punya interest tuh, nggak mungkin gitu. Nah di situ kita nanti bisa mendevelop passion. Oh dari interest ini saya ternyata suka ini gitu. Nah yang bahaya adalah ketika dipaksakan interestnya untuk tidak muncul gitu kira-kira. Itu bahaya gitu. Nah makanya balik lagi ke pertanyaan Bang Ajra bahwa ya gimana itu bisa menjadi sekarang. Ya karena saya belajar untuk gimana mengikuti interest saya. Dan mungkin sesuai dengan topik kita malam hari ini gitu ya, be yourself menurut saya adalah kembali kepada interest kita gitu. Kembali kepada kesejatian kita. Kembali kepada kita tuh sukanya apa sih? Yang tanpa intervensi harus mikirin bahwa kalau saya gini orang lain gimana ya gitu. Tapi bukan berarti nggak memikirkan dalam konteks cuek, bukan gitu. Tetapi benar-benar ingin mewujudkan, menyampaikan atau menampilkan sesuatu yang dalam tanda petik unik gitu. Makanya saya selalu bilang mending jadi lebih beda daripada lebih baik gitu. Karena yang dicari sekarang tuh bukan yang lebih baik, tapi yang beda. Semua pakai baju putih, pakai baju hitam sendiri. Yang hitam pasti akan kelihatan gitu kira-kira. Dan kalau kita kembali kepada keunikannya kita masing-masing, kita akan menemukan perbedaan itu, dan perbedaan itu yang akan membuat kita mahal sebenarnya. Gitu kira-kira. Gimana kalau Bang Jaga? Jadi, oh ya guys, ini ada Bang Dame di sini. Sayang kalau nggak bicara. Saya belum nyapa nih. Bang Dame apa kabar? Iya, Bang Dame. Halo, Assalamualaikum semuanya. Aduh, seru sekali diskusinya ini. Senang banget melihatnya. Makasih loh Kang Abu sudah mengasuh di sini. Iya. Gimana Bang Arif? Suaranya oke? Oke. Jelas. Gimana saya kasih ini ya? Iya, boleh. Ya, sharing aja. Oke, terima kasih Kang Abu, Bang Arif, Bang Azra, Bang Jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tadi sebetulnya banyak sekali uraian-uraian dari Kang Abu yang inspiring banget. Dan seperti tadi dibilang, kalau zaman kita SMA dulu ya Kang Abu ya, boro-boro ngomong seperti ini sih. Ada sih dikit-dikit kita ada, cuman di era sekarang ini referensinya banyak banget asal memang kita ke situ. Tapi saya tetap percaya Kang Abu ya, Bang Arif dan teman-teman, kita itu semua itu diperjalankan secara unik gitu. Meskipun fasilitasnya sudah tergelar dengan begitu banyaknya, ada aja kita nggak ngeh, ada orang juga nggak tahu suaguru kalau nggak ada pandemik. Orang juga nggak tahu dialog positif kalau nggak ada pandemik gitu. Jadi saya tetap percaya yang sefrekuensi atau yang punya perenungan mendalam, dia akan ketemu gitu. Tiba-tiba aja kok rasa dekat gitu. Ya kan? Kang Abu sama almarhum Mas Beben nggak pernah ketemu secara fisik setahu saya gitu. Tapi rasanya kok kayak nggak pernah ketemu gitu. Dan juga, nah cuman kenapa kayak menarik diundang di sini Bang Jaga,
sekedar informasi, Kang Abu, Bang Jaga ini kalau menurut saya di musik itu jeniusnya luar biasa. Dan saya Terima kasih, Bang. percaya, kenapa ya kok ada orang nggak ngelihat Bang Jaga ini gitu. Padahal sebetulnya karya-karyanya aku lihat itu apa belum waktunya. Kayak dulu kan ada Mbah Surip tuh Kang Abu ya. Mbah Surip itu kayaknya udah berkarya, tapi begitu di akhir usianya tak gendong kemana-mana itu bangun tidur. Nah itu tiba-tiba Pak Jokowi aja mengapresiasi karya dia gitu ya. Saya tetap percaya anak-anak muda ini tetap ngikutin aja yang dia interest, ngikutin. Karena kalau kita bicara be yourself dalam arti metafisiknya, itu harus seperti Siddhartha Gautama kita itu Nabi Muhammad ke Gua Hira gitu. Kalau nemu yang no identitas itu yang infinite gitu ya. Tapi setidaknya kita mulai dari diri kita yang otentik itu. Kang Abu tadi pakai istilah beda. Tapi kadang-kadang anak muda suka artinya, ya gue robek-robek celahnya yang penting beda gitu. Tapi ada bapernya di situ. Ada insecure gitu. Nah insecure kalau, ya. Tapi kalau misalnya kayak aku lihat Kang Abu misalnya Arif, dia dari dulu gitu homeschooling tuh rambutnya nggak jelas segala macam. Tapi ya dia ya gue begini nggak ganggu orang. Tapi ada secure-nya gitu. Ada orang kan nggak beda, gue beda. Tapi di dalam ya gue masih ngarap diperhatiin gitu. Jadi kayak ngarap diperhatiin. Iya, di situ bedanya. Gitu. Itu ini kan. Kalau orang itu kayak misalnya ya ada sutradara bagus Riri Reza kan gitu kan kayak Butet gitu kan Kartarajasa itu orang-orang begitu seniman-seniman biasanya dapat tuh. Cuman begitu dibandingkan sama yang lain itu bahaya tuh. Itu sebetulnya suka ngebandingin kita jadi ciut atau kita merasa lebih meremehkan orang. Itu nggak on the track tuh, harus coba self inquiry lagi tuh gitu. Jadi tapi ini menurut saya Kang Abu dan teman-teman sesuatu yang perlu disampaikan harusnya di sekolah gitu. Kalau S2 itu kan 20 tahun tuh. S2 itu 20 tahun loh. Tapi begitu lulus S2 masih bertanya, ya gue apa ya interest gue. Nah itu sebenarnya aneh itu. Saya masih nggak habis pikir gitu. Jangan sampai begitu. Itu gitu. Menarik tuh. Tadi Kang Abu gunakan research ya. Orang sampai S2 20 tahun. Oke, mungkin secara akademis riset. Tapi nggak research yang dimaksud Kang Abu tadi. Gitu. Riset kepada diri. Research gitu ya. Oke, lanjut. Justru teman-teman ya. Swaguru ini sebetulnya maksudnya itu. Menjembatani anak muda yang sudah jujur pada dirinya, tapi belum kokoh, ketemu sama mentor yang sudah kokoh, gitu kan. Selain itu juga, ada juga yang menarik, kan kebenaran itu tadi perennial yang dibilang Kang Abu, itu kan ada di agama sebetulnya, agama-agama besar, tradisi. Tapi anak sekarang itu boro-boro tertarik gitu. Ya, jadi di Swaguru ini juga kita mau jembatanin tuh. Tradisi itu kalau dulu kan orang belum ngerti secara rasional, tapi karena belum terlalu banyak informasi, yang penting dia manut pada orang tua, pada guru, masih aman. Sekarang agak susah gitu, terlalu banyak idola, jadi bingung gitu. Jadi menjembatani timur dan barat. Jadi kalau sebenarnya kan yang diomongin di sini filsafat sebenarnya, cuman ngomongnya ya nggak aja deep talk skui gitu aja. Padahal sebetulnya kalau orang sudah mulai merasakan, dia merasa ini bermanfaat, ternyata di agama itu udah ada ya dari dulu. Baru tiba-tiba dia melakukan syariat, bermeditasi, saat teduh itu dengan kehusyuan gitu. Jadi ini ada dua yang dijembatani kalau saya boleh sampaikan nih ke teman-teman. Satu, ada anak muda yang mulai jujur pada dirinya. Kalau masih setengah jalan, gampang banget dia perlu ditangkap oleh seorang guru. Nah, guru itu jagain. Yang kedua, ada tradisi. Tradisi yang sudah berakar ribuan tahun, nggak disentuh lagi sama anak-anak muda. Nah, di sini muncul
anak-anak muda yang sudah menikmati tradisi itu dari culture, dari agama, tapi dia bisa bahasakan gitu. Kalau kata Rupert Spira kan, kebenaran perennial itu di setiap zaman itu punya kemasan yang kontekstual gitu. Dia pasti beradaptasi gitu. Tapi dia tidak rusak gitu. Kebenarannya ada di situ tetap, tapi dia ekspresinya yang kontekstual gitu. Nah, tapi misalnya nih kan era sekarang TikTok misalnya kan, kebayang nggak saya sama Kang Agung main TikTok? Nah, kayak gimana aja? Ya nggak sih? Ya nggak joget-joget juga lah. Paling Makanya, jadi FYP ya kan? biasa aja. Gitu. Kiai Haji Mustafa Bisri misalnya main TikTok, itu kan kayak wah apa pas gitu kan. Nah, yang memerankan itu ya mungkin Ajra gitu kan. Ajra di gym harus kan suka nge-gym segala macam. Udah Kan influencer tertarik tuh anak gym dia muda. sekarang. Tapi yang diajarkan di situ nanti disiplinnya gitu-gitu lah kira-kira. Ya kan? Jadi justru yang main TikTok itu Ajra gitu loh. Tapi dari situ begitu Ajra diikutin sama anak muda itu, bahasa Arabnya oke juga tuh. Kalau ngeluarin hadis mantap juga, soalnya Ajra dari pesantren gitu. Sahih semua ya. Iya gitu. Itu Kang. Jadi kan menarik tuh. Jadi anak yang dia misalnya di pesantren dalam ilmu, tapi dia bisa menyampaikan dalam konteks anak muda gitu. Dan saya kira sosok Kang Abu juga memberikan ruang itu ke khalayak gitu. Nah di KJK itu soalnya banyak ya, jaga ya. Di KJK banyak anak-anak yang sebenarnya jujur tapi setengah jalan gitu. Jadi makanya begitu Om Beben, aduh kayak banyak yang kehilangan father ya nggak jaga ya. Iya betul. Pokoknya kita nih gitu. Hilang arah gitu kira. Terus sempat sih kita 7 tahun ya jaga ya. Kang Mas Beben ngomong spiritual, ngomong musik, ngomong kehidupan bersama-sama, terus di dialog positif tas objek. Ya ini pada gimana ya nggak jaga. Iya. Padahal anak-anak di KJK itu anak-anak yang ngikutin interestnya Kang Abu. Bayangin dari Bogor naik bus, naik kereta nyampe ke Kemayoran coba. Dedikasi apa lagi tuh kurang itu. Nah, itu kan luar biasa pembelajaran hidup. Itu sharing dari saya, Bang Arif. Oke. Terima kasih Bang Dame. Luar biasa ini. Udah 21.30 nih, mau 21.30 kayaknya kita. Karena ya waktu juga. Kalau ya ini salah satu pelajaran juga dari Om Beben nih. Ekstatiknya kita berbicara harus tahu kapan berhenti gitu. Itu tuh penting juga tuh. Itu semacam jeda juga soalnya kan kita terlalu mabuk gitu harus tahu sobernya kapan. Jadi mungkin di sini kita bisa mulai closing ya, maksudnya mulai penutupan gitu. Kang Abu dulu mungkin bisa kasih tanggapan. Nah, Bang Dame sekaligus closing statement tadi ya. Silakan. Oke. Terima kasih Bang Dame, terima kasih semuanya teman-teman Suaguru. Jadi bahagia gitu ya bahwa ada forum-forum yang selalu hadir termasuk Suaguru ini gitu. Karena saya rasa banyak yang perlu wadah, banyak yang perlu teman cerita. Saya mengalami bahwa 10 tahun yang lalu mau cari teman yang ngobrol kayak gini tuh susah banget gitu. Makanya ketemu Bang Dame tuh happy banget karena kenapa? Wah ini saya bisa ngobrol banyak nih gitu. Karena nggak banyak yang bisa diceritain konteks A sampai Z ketika kita berbicara dalam level tertentu, susah gitu untuk cari teman gitu. Nah artinya kalau tagline-nya aja ngomong yang berat-berat gitu, saya rasa banyak orang yang pengen ngomong berat tapi susah nyari teman gitu. Dan Suaguru adalah wadah yang terbaik, Suaguru adalah wadah yang bisa sangat memfasilitasi bagi teman-teman siapapun yang mendengarkan ini. Kita di sini bisa free talk tanpa identity, kita di sini bisa free talk tanpa judgement, kita di sini bisa mendengarkan karena saya rasa kekuatan Suaguru itu bukan dari pembicaranya gitu, tapi kekuatan bagaimana kita mau selalu mendengar. Terima kasih. Wow, itu jelas merinding aku dengarnya tadi. Oke, terima kasih Kang Abu. Sekarang Bang Jaga, silakan. Ada tadi.
tanggapan dan sekaligus closing statement. Oh iya, saya sih cuma pingin ini aja ya. Kalau kalian udah menemukan interest nih, misalkan udah menemukan, ya itu kalau bisa jangan berhenti belajar sih. Itu paling penting, karena saya jujur aja emang sejak menemukan interest saya ini di musik, kebetulan ya saya nggak cuma leha-leha, udah bikin ini aja, tapi saya terus belajar nyari hal-hal baru. Dari yang tadinya cuma bisa main piano dan segala macem, sekarang bisa bikin lagu, terus sekarang malah ngebantuin recording orang ya, nge-produce. Jadi kenalin dulu diri kita, basicnya sih. Diri kita nih mau gimana, mau dibawa kemana nih? Kita udah tahu saya punya interest jadi musisi. Nah, dari musisi itu apa yang bisa saya lakukan buat bermanfaat buat orang lain kan pastinya kan, nggak cuma buat diri sendiri. Nah itu saya belajar terus tuh seiring berjalan, akhirnya saya sekarang bisa ngajar, bisa ngebantuin orang, dan sekarang bisa sharing-sharing juga, diundang ke sini, senang banget. Iya, jadinya dari interest itu kita jadi punya tujuan. Saya ingin bermanfaat buat orang lain juga dong, gitu kan, nggak cuma buat diri sendiri aja. Itu aja sih yang cuma pengen saya sampaikan. Jadi intinya jangan berhenti belajar sih. Oke, luar biasa, thank you. Bang Dame ada lagi atau gimana? Bang Dame, closing statement Bang Dame. Wah, dari saya udah luar biasa itu dari Kang Abu tadi sama Bang Jaga ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa saling menguatkan ini. Thank you. Oke, wow. Gimana Jera? Kesimpulannya Jera? Kita selalu keren-keren ya. Iya, ini keren banget. Gimana? Lu mau ngasih kesimpulan gak? Ya, gantian. Kalau aku ngasih kesimpulan tadi ya dari omongin Kang Abu sama Mas Jaga, itu sebelum konsistensi itu find your interest yang sudah ada. Yang kalau di film Soul itu, pernah nonton film Soul yang di Disney itu, yang Disney. Dia tuh udah fictionnya bagus banget sih itu. Sekarang film-film Disney itu sudah memasukkan hal-hal yang sudah menyentuh ranah spiritual untuk menemukan jati diri kita. Siapa, apa itu yang kosong tuh. Jadi ketika kita jatuh ke muka bumi ini, ada satu hal yang kosong. Ini apa panggilan aku di muka bumi ini? What is my mission on this earth itu? Panggilanku yang kosong ini akan bangkit ketika ada seseorang, kita mencoba sesuatu, atau ketika kita mendengarkan dari orang, nanti ada panggilan yang bangkit. Tuhan yang ada di dalam diri kita itu yang bangkit. Nah, itu interestnya itu yang memanggil kita. Nah, setelah menemukan interest itu, kemudian kita konsisten. Tambah tadi Bang Jaga bilang konsisten, terus belajar. I think itu kesimpulannya. Iya, luar biasa. Jadi kita belajar sekaligus mendengar gitu. Untuk apa? Untuk research. Jadi research itu keren banget sih. Research gitu ya. Menemukan ulang. Jadi ini kayak kata Plato juga gitu. Tidak ada yang baru. Semua pengetahuan adalah recollection, remembrance gitu. Tapi emang tadi seperti yang udah dipetakan oleh Kang Abu, terus juga Bang Jaga, kita terlalu menempel, terlalu terjebak juga di dalam hingar-bingarnya informasi itu sampai akhirnya terdistraksi gitu kan. Ayo research, ayo jeda gitu aja sebenarnya. Itu yang penting tuh. Jadi untuk menjawab bagaimana nyari passion gitu, ya kita semua pasti punya interest. Masa sih gitu nggak bisa dicari gitu kan. Dan cara nyarinya juga harus meluangkan waktu. Benar-benar serius tuh, nggak bisa sambil lalu. Benar-benar serius. Harus belajar gitu. Oke, kayaknya itu aja dari aku. Aku ucapkan terima kasih kepada dua narasumber. Sekarang jadi 3 nambah. Terima kasih, Abu. Thank you. Bang Jaga, Bang Dame, teman-teman sekalian, terima kasih. Jaga, Arif, Bang Dame, makasih. Ya, Bang Abu, makasih. Hajra, Bang Dame. Oke. Arif. Kita